Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikarato Anissa, mahasiswa informatika akan menjelaskan mengenai tugas soal ujian akhir semester mata kuliah riset operasi dengan NIM 123111109. Yang pertama, parameter soal berdasarkan NIM. Gunakan 4 digit terakhir yaitu 1029. Berarti variabel A di digit ke-1, B digit ke-5 karena tidak boleh 0. Lalu variabel C digit kedua dan D digit ke-9. Lalu soal yang pertama, metode transportasi. Kasus distribusi produk. Jadi sebuah perusahaan memiliki 3 gudang dan 3 tujuan distribusi. Data supply, demand, dan biaya transportasi ditentukan berdasarkan digit NIM Anda. Lalu ini supply atau penawaran ini sudah ditambahkan digit NIM. Jadi G1 supply-nya 85, G2 125, G3 130. Lalu pada demand atau permintaan dengan T1 105, T2 116, T3 79. Nah, di sini biaya transportasinya berupa rupiah atau unit. Jadi dari G1 ke tujuan 1 yaitu 7, G1 ke tujuan 2 yaitu 13, G1 ke tujuan 3 yaitu 12. Lalu dari G2 ke tujuan 1 12, G2 ke tujuan 2 7, G2 ke tujuan 3 18. Lalu dari G3 ke T1 10, G3 ke T2 15, dan G3 ke T3 yaitu 5. Nah, tabel ini semua sudah ditambahkan dengan angka 4 digit NIM. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu formulasikan model transportasi dalam bentuk matematis. Nah, di sini karena total supply atau permintaan 340 lebih besar daripada total demand yaitu 300, maka ditambahkan tujuan dummy atau T4 sebesar 40 dengan biaya pengiriman 0 karena untuk menyamakan nilainya. Nah, di sini tentukan solusi awal menggunakan NWC atau Northwest Corner Method. Nah, di sini caranya dari kiri, mulai dari kiri ke kanan bawah. Nah, yang pertama G1 ke T1 yaitu dengan tujuan senilai 7 dengan permintaan 105 dan penawaran 85. Yang pertama adalah memaksimumkan supply dengan angka 85. Jadi supply 85 ini sudah habis. Lalu yang kedua yaitu 105 demand dikurang dengan tujuan T1 dan G1 85. Jadi 105 dikurang 85 yaitu 20. Lalu mulai ke kanan dengan maksimumkan ini supply 125, maka pada G2 T2 ini 105 karena 125 dikurang 20. Jadi 105. Lalu turun ke bawah dengan nilai 11 karena diperoleh dari 116 dikurang 105 dengan hasil 11. Jadi pada G3 ke T2 yaitu 11. Lalu lanjut ke kanan
dengan angka 119 karena untuk memaksimumkan supply di 130. Jadi 119 dari 130 dikurang 11 sama dengan 119. Nah, di sini untuk memaksimumkan angka 130 ini ditambah dengan 40. Karena 119 sama 79, 40. Jadi, total supply dan demand-nya yaitu berada di 340. Lalu, tentukan solusi awal menggunakan LCM atau least cost method. LCM ini mencari nilai paling kecil. Di sini paling kecil yang pertama yaitu angka 5. Jadi maksimumkan demand-nya yaitu 79. Lalu dimasukkan angka 79. Lalu mencari nilai terkecil kedua yaitu di 7. Nah, 7 ini memaksimumkan juga demand-nya yaitu 116. Lalu dimasukkan 116. Lalu mencari lagi nilai terkecil yaitu berada di G1 ke T1. Kenapa 45? Karena di sini 105 dikurang dengan supply 85 yaitu 45. Lalu angka terkecil keempat yaitu berada di G3 ke T1. Nilainya 60 karena untuk maksimumkan 105. Jadi 105 dikurang 60 yaitu 45. Hitung total biaya transportasi dari kedua metode tersebut. Nah, pada nilai NWC atau metode NWC yaitu dengan mengkalikan jumlah tujuan dan hasil dari NWC. Nah, contohnya di sini 85 kali 7 ditambah 112 kali 20 ditambah 105 kali 7 ditambah 11 kali 15 ditambah 119 dikali 5 ditambah 40 kali 0. Jadi totalnya 2130 unit. Nah, pada metode LCM juga sama dengan mengalihkan nilai LCM dengan tujuan. Nah, di sini yang pertama 79 dikali 5 ditambah 7 dikali 116 ditambah 45 kali 7 ditambah 60 kali 10. Jadi totalnya 2122 unit. Nah, sekarang menggunakan MODI method. Jadi MODI adalah teknik optimasi dalam riset operasi untuk meminimalkan biaya distribusi dalam masalah transportasi. Nah, langkah satunya yaitu gunakan solusi awal dengan mengambil dari least cost method. Jadi, tabel ini didapat dari tabel least cost method. Nah, sel yang terisi disebut sel baris dan jumlah sel harus memenuhi variabel M ditambah N min 1. Jadi, tabel di atas menunjukkan 3 gudang dan 4 tujuan. Jadi, M-nya 3 untuk nilai gudang, N-nya 4 untuk tujuan, min 1. Jadi, sama dengan 6. Jadi, sel basisnya pada tabel di atas harus 6. Nah, di sini sudah memperoleh 6 baris dengan nilai yang ada nilainya atau sel yang terisi. Lalu langkah 2 menentukan nilai UI dan VZ. Jadi rumusnya UI untuk baris, VJ untuk kolom dengan hasil CIZ. Ini rumusnya, rumus MODI. Nah, untuk menentukan nilainya dengan G1
Ini U1 untuk nilai G1, P1 untuk nilai T1. Nah, 7 ini diambil dari nilai tabel LCM yang ini. Dan nilai-nilai selanjutnya sama juga dari tabel LCM. Nah, jadi di sini didapati U1-nya 0, P1-nya sama dengan 7. Jadi nilai P1 yaitu 7. Nah, di sini selanjutnya dengan rumus yang sama, dengan hasil P4 sama dengan 0. Di G2 juga sama, P2 sama dengan 7, dengan dijumlahkan yang sama. Nah, diperoleh nilai U1 kosong, U2 kosong, U3 sama dengan 3, P1 7, P2 7, P3 2, P4 0. Jadi ini diperoleh dari perhitungan ini. Nah, langkah 3 yaitu hitung opportunity cost. Dengan rumus CIJ dikurang UI ditambah PJ. Nah, ini diambil dari nilai yang kosong. Jadi ini 13 itu dari nilai yang kosong. Nah, di sini nilai kosong dari LCM. Nah, distribusikan masukkan ke rumus ini dengan jadi total jumlahnya ini. G1 ke T2 yaitu 6, G1 ke T3 10, G2 ke T1 5, G2 ke T3 16, G3 ke T2 5, G3 ke T4 min 3. Karena masih ada nilai negatif di G3 dan T4, berarti belum optimal, jadi harus diulangi sampai optimal hingga diperoleh tabel mode ini. Nah, di sini ada perubahan di G1 ke T1 dan G3 di T1. Jadi berpindah lokasi. Jadi ini adalah tabel mode. Lalu hitung biaya minimum transportasi. 85 dikali 7, 116 dikali 7, 20 kali 10, 79 kali 5 sama dengan 2002. Jadi jetmin yaitu Rp2.002. Interpretasi hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan hasil perhitungan, masalah transportasi tidak seimbang sehingga diperlukan penambahan satu tujuan dummy sebesar 40 unit untuk menampung kelebihan supply. Solusi awal menggunakan MCM menghasilkan total biaya transportasi sebesar 2.130, sedangkan LCM menghasilkan biaya yang lebih rendah yaitu 2.122. Setelah dilakukan optimasi menggunakan MODI, diperoleh solusi optimal dengan total biaya minimum sebesar 2.002. Lalu distribusi optimal adalah sebagai berikut. Gudang 1 mengirim 85 unit ke T1. Ini dari tabel MODI. Lalu G2 mengirim 116 unit ke T2 dan 9 unit ke tujuan dummy. Lalu gudang G3 mengirim 20 unit ke tujuan 1, 79 unit ke tujuan 3, dan 31 unit ke tujuan dummy. Hasil ini menunjukkan bahwa metode MODI berhasil menurunkan biaya transportasi dibandingkan kedua solusi awal, sehingga merupakan solusi yang paling efisien untuk digunakan. Nah, sekarang masuk ke soal 2. Soal 2 ini disuruh melakukan critical path method. Jadi kasusnya yaitu sebuah proyek pengembangan sistem informasi memiliki aktivitas berikut dengan durasi setiap aktivitas ditentukan oleh digit NIM Anda. Nah, ini udah dimasukkan ke digit, udah ditambahkan. A1 durasinya 5, B
8, C 7, D 15, dan seterusnya. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu gambarkan network diagram proyek. Dimulai dengan start di angka 0, lalu A dengan durasi 5, di sini B 8, C ke A dengan durasi 7, D ke A dengan durasi 15, E ke B dengan durasi 5, F ke B dengan durasi 10, G nyambung ke C dan D dengan durasi 5, lalu H ke E dan F dengan durasi 13, lalu I ke nyambung dari G dan H I ke berdurasi 7. Lalu di sini diperoleh diagram proyeknya seperti ini. Ini diagram proyeknya. Lalu pertanyaan kedua yaitu tentukan nilai ES dan EF untuk seluruh aktivitas. Pemeriksaan forward pass ini ES dan EF yaitu EF sama dengan ES ditambah durasi. Nah, di sini dimulai dengan 5 karena sebelumnya tidak ada. Lalu masuk ke C dengan ES-nya 5 ditambah durasi 7 yaitu EF-nya 12. Lalu untuk D dengan nilai ES-nya 5 jadi durasi ditambah ES yaitu 15 ditambah 5 sama dengan 20. Lalu pada G karena di sini EF-nya 12 dan 20 diambil nilai terbesar untuk G. Jadi nilai ES untuk G yaitu 20 ditambah durasi 5, jadi EF-nya yaitu 25. Lalu pada aktivitas B, di sini 0 juga, diturunkan 0 karena belum ada aktivitas sebelumnya. Lalu ditambah durasi 5, jadi 8, ini diturunkan 5 dari aktivitas A. Lalu ke E yaitu 8 ditambah 5, 13, ke F, ES tambah durasi, 8 tambah 10, 18, lalu turunkan ke H, karena di sini EF-nya 13 dan 18, turunkan paling besar yaitu 18, ditambah durasi 13 yaitu 31. Lalu nilai I ini diperoleh dari 25 atau 31. Karena forward pass itu dipilih dari nilai terbesar sehingga ES-nya 31 ditambah durasi 7 sama dengan 38. Jadi EF-nya 38. Pertanyaan ketiga yaitu tentukan nilai LS dan LF untuk seluruh aktivitas. LS dan LF ini disebut juga backward pass karena dari bawah dulu langsung ke atas atau sebaliknya. Di sini LS sama dengan LF dikurang durasi. Nah, di sini dimulai dari aktivitas I. Diambil dari 38 dengan 38 karena aktivitas dimulai dengan I. Yaitu 38 dikurang 7 sama dengan 31. Jadi LS-nya 31. Lalu mundur ke H dulu. Di H yaitu karena LS ini dari nilai terkecil yaitu jadi antara 38 dan 31 ini diambilnya 31. Lalu LF dikurang durasi 31 dikurangi 13 sama dengan 18. Nah, di G juga sama, LF-nya 31 dikurangi durasi 5 jadi LS-nya 26. Nah, sekarang mundur lagi ke C.
Nah, di sini C-nya diambil dari angka terkecil yaitu 26. Jadi LF 26 dikurangi 7 sama dengan 19. Nah, untuk nilai D sama LF-nya juga 26 dikurangi durasi 15, jadi LS-nya 11. Lalu pada E, antara 18 dan 31 karena lebih kecil 18, jadi untuk E yaitu LF-nya 18 dikurangi durasi 5, jadi LS-nya 13. Nah, untuk F juga sama, diambil dari angka terkecil yaitu 18 dikurang 10, jadi LS-nya 8. Nah, mundur lagi ke B. Antara 13, antara EF-nya 13 sama 8, lebih kecil 8. Jadi B-nya untuk LF-nya 8 dikurangi durasi 8, jadi LS-nya 0. Nah, untuk A sama dipilih juga dari 11 sama 19. Karena nilai terkecil ya dipilihnya 11. Jadi LF untuk A yaitu 11 dikurangi durasi 5 sama dengan 6. Jadi ST-nya 0. Nah, untuk menghitung total plot setiap aktivitas, jadi aktivitas A 6 dikurang 0 sama dengan 6 ini nilai LS dikurangi ES. Nah, pada B juga sama, 0 kurang 0 sama dengan 0. C, 19 kurang 5 sama dengan 14. D, 11 kurang 5 sama dengan 6. E, 13 kurang 18 sama dengan 5. F, 8 dikurang 8 sama dengan 0. G, 26 dikurang 20 sama dengan 6. Lalu untuk aktivitas H, 18 kurang 18 sama dengan 0. I, 31 kurang 31 sama dengan 0. Nah, sekarang tentukan jalur kritis critical path. Nah, jalur kritis ini yang nilai aktivitasnya atau nilai plotnya yaitu 0. Jadi di angka I, mulai dari I, kita tandai angka 0 ini untuk jadi critical path. I, H, F, lalu B. Jadi, critical path-nya atau jalur kritisnya yaitu B, F, H, dan I. Hitung total durasi proyeknya. Aktivitas B durasinya 8, F 10, H 13, I durasinya 7. Jadi total proyeknya yaitu 38 hari. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan 3 hari, jelaskan pengaruhnya terhadap penyelesaian proyek. Jadi, jika keterlambatan 3 hari akan langsung mempengaruhi jadwal proyek. Misalkan, aktivitas H terlambat 3 hari dengan durasi 13, berarti ditambah 3, sama dengan 16. Jadi, perhitungannya durasi proyek semula 38 hari dengan keterlambatan 3 hari, maka durasi proyek menjadi 8 untuk nilai durasi B, 10 untuk nilai durasi F, 16 untuk nilai durasi H, ditambah 3, terus ditambah 7 untuk nilai durasi I, sama dengan 41. Nah, jadi ini akan mempengaruhi durasi proyek jika ada keterlambatan. Jadi kesimpulannya, aktivitas kritis tidak memiliki waktu kelonggaran. Setiap keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur kritis akan menyebabkan seluruh proyek terlambat dengan jumlah hari yang sama. Apabila salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan, seperti aktivitas H tadi, maka penyelesaian proyek juga akan mundur 3 hari. Sehingga total durasi proyek berubah dari 380 hari menjadi 41 hari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.